Masih terkait dengan perayaan Idul Adha pertama pasca kemerdekaan, sebuah slogan menarik dimuat di Kedaulatan Rakyat. Slogan itu berbunyi, biasa menjembelih kambing, siap menjembelih musuh. Dengan kata lain, perayaan keagamaan pun dijadikan sebagai motivasi untuk semakin mengobarkan semangat perjuangan. Sementara itu, peringatan Tahun Baru Islam bertepatan dengan tanggal 6 Desember 1945. Dengan demikian, Hari Asyura atau 10 Muharram diperingati pada tanggal 14 dan 15 Desember 1945. Sehubungan dengan itu, antara mengumumkan supaya penduduk Indonesia beragama Islam melakukan puasa sunnah supaya dapat menyempurnakan kemerdekaan dan terhindar dari berbagai bencana, alangkah tepatnya. Pada tahun 1365 ini, berhoe-boeng dengan terlepasnya kita bangsa Indonesia daripada penjajahan Fir'aun kedua melakukan ibadah puasa soenat pada hari tersebut, mengikuti jejakna Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memohon kehadrat Tuhan Yang Maha Bijaksana, agar disempurnakan kemerdekaan tanah air Indonesia ini dengan kemerdekaan yang abadi, serta lepaslah kita daripada sekalian bencana yang mengancam negara kita sekarang ini. Lebih lanjut, antara mengajak umat Islam di Indonesia untuk berpuasa. Ajakan itu antara lain tercermin dari kalimat seperti umat Islam marilah beramai-ramai berpuasa. Masih mengenai Tahun Baru Islam dan Asyura, Mas Jumi Solo pun memperingatinya dengan menyelenggarakan sholat hajat dan isya berjamaah di Masjid Mangkunegaran. Melalui aktivitas itu, mereka berharap Tahun Baru Islam dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi segenap umat Islam dan bangsa Indonesia. Di samping itu, ada pula laporan tentang Embok Soe Barjo. Perempuan tidak mampu dari Desa Kebonan, Karanggede itu menyumbang makanan seharga ratusan rupiah untuk para laskar yang sedang berjuang di Tahun Baru Islam. Terakhir terkait dengan Hari Raya Natal. Tidak ada informasi jelas tentang Natal pertama kemerdekaan yang dimuat di surat kabar. Satu-satunya informasi ialah berita Kedaulatan Rakyat yang menyebutkan bahwa perayaan Natal untuk tawanan diizinkan dirayakan hanya selama 45 menit, terhitung dari pukul 6.15.07.00 pagi. Tahun Baru, perayaan Tahun Baru di masa perang dilaporkan secara menarik. Pertama, semua orang diperbolehkan merayakan perayaan Tahun Baru. Kedua, terkait dengan jam malam, Polisi Tentara Yogyakarta mengeluarkan peraturan bahwa orang hanya diperbolehkan keluar malam tanggal 31 Desember 1945 pada pukul 16.00, 19.00. Adapun, tanggal 1 Januari 1946 diperbolehkan keluar dari 01.00 19.00. Lebih lanjut, semua perayaan dengan pembicaraan harus melapor kepada Polisi Tentara Yogyakarta selambat-lambatnya 1 hari sebelum perayaan. Sementara menerima tamu tetap diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan, menonton bioskop dan pertunjukan, meskipun di masa perang, menonton film di bioskop ataupun menyaksikan pertunjukan sandiwara umum dijumpai di pusat-pusat kota seperti Yogyakarta. Di sana, film dan berbagai pertunjukan tidak hanya menjadi hiburan ataupun gaya hidup melainkan juga menjadi cara untuk mengumpulkan dana. Dana yang terkumpul dari tiket penjualan umumnya disumbangkan kepada Fons Kemerdekaan untuk disalurkan. Di samping itu, ada pula yang digunakan untuk mengusahakan kebutuhan logistik pasukan Indonesia di front pertempuran Jawa Tengah. Kelaskaran unik, di Surakarta ada Barisan Kere. Barisan yang terdiri dari pelajar-pelajar sekolah menengah tinggi Solo tersebut sengaja berpakaian koyak dan terkenal selalu menyerbu kedudukan musuh paling depan di berbagai sektor pertempuran Jawa Tengah. Barisan Kere sedikit pun tidak menghendaki kemewahan, tapi mereka lebih soeka merasakan bagaimana sebetulnya penderitaan kaum Kere yang bergelandangan di sepanjang jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kesanggupan rakyat Indonesia untuk berjuang tidak ada batasnya. Meskipun seluruh rakyat terpaksa menjadi kere, terpaksa berpakaian koyak dua karena akibat peperangan, toh pemberontakan masih akan diteruskan kalau semua gangguan kemerdekaan belum pergi dari Indonesia. Barisan lain yang menarik ialah barisan yang anggotanya narapidana hukuman seumur hidup dari Sragen. Di samping itu, ada pula barisan jenggot. Laskar yang terdiri dari orang tua ini dibentuk di Colomadu pada tanggal 14 November 1945, 4,24, berbagai kongres, di samping hari raya yang telah dijelaskan di atas, periode yang menjadi pembahasan ini juga menyaksikan beberapa kegiatan kongres,
Salah satunya adalah Kongres Umat Islam yang digelar di Yogyakarta tanggal 7 hingga 8 November 1945. Keputusan penting Kongres ini antara lain ialah menolak penjajahan dan kebulatan tekad untuk berjihad fisabilillah. Berikutnya adalah Kongres Tani, yang diselenggarakan tanggal 7 hingga 9 November 1945 di Surakarta. Selain membentuk Partai Buruh, Kongres tersebut menghasilkan 6 keputusan. Pertama, menuntut Departemen Sosial Negara supaya cabang-cabang sosial di tiap karesidenan diserahkan kepada Barisan Buruh Indonesia, BBI. Kedua, menuntut pemerintah supaya distribusi bahan makanan dan pakaian diserahkan kepada BBI. Ketiga, perusahaan yang jatuh ke tangan Indonesia tetap menjadi milik negara namun dikuasai oleh buruhnya. Keempat, mendirikan Bank Buruh. Kelima, membentuk Laskar Buruh untuk mempertahankan kedudukan perusahaan-perusahaan sebagai cabang pertahanan negara. Terakhir, mengajukan protes terhadap negara-negara sekutu atas perbuatan Inggris di Indonesia. Kongres Pemuda juga digelar di Yogyakarta tanggal 10 hingga 11 November 1945. Mengutip Kedaulatan Rakyat, Kongres itu dihadiri sekitar 2.000 pemuda yang tergabung dalam 23 organisasi kepemudaan. Selain meleburkan ke-23 organisasi pemuda menjadi satu organisasi bernama Badan Congres Pemuda Republik Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan pula berbagai keputusan. Salah satunya ialah protes kepada dunia terkait pengeboman dan penembakan melalui laut, udara, dan darat oleh Inggris di Surabaya. Sementara itu, suasana mengharukan terjadi ketika pemuda Surabaya berpamitan meninggalkan Kongres lebih awal. Pekik Merdeka menggemuruh dalam gedung persidangan sebagai tanda perpisahan dengan pemuda Jawa Timur yang akan berangkat pada saat itu Joega ke Surabaya. Mereka berjuang membela kehormatan bangsa. Keharuan Kongres Pemuda dilukiskan pula oleh Rosihan Anwar. Wartawan Merdeka itu mengisahkan bahwa Kongres yang semula membahas kesetiaan para Harahap terhadap Republik Indonesia segera berubah topik begitu ada kabar-kabar interlokal dari Surabaya. Pakaian diserahkan kepada BBI. Ketiga, perusahaan yang jatuh ke tangan Indonesia tetap menjadi milik negara namun dikuasai oleh buruhnya. Keempat, mendirikan Bank Buruh. Kelima, membentuk Laskar Buruh untuk mempertahankan kedudukan perusahaan-perusahaan sebagai cabang pertahanan negara. Terakhir, mengajukan protes terhadap negara-negara sekutu atas perbuatan Inggris di Indonesia. Kongres Pemuda juga digelar di Yogyakarta tanggal 10 hingga 11 November 1945. Mengutip Kedaulatan Rakyat, Kongres itu dihadiri sekitar 2.000 pemuda yang tergabung dalam 23 organisasi kepemudaan. Selain meleburkan ke-23 organisasi pemuda menjadi satu organisasi bernama Badan Congres Pemuda Republik Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan pula berbagai keputusan. Salah satunya ialah protes kepada dunia terkait pengeboman dan penembakan melalui laut, udara, dan darat oleh Inggris di Surabaya. Sementara itu, suasana mengharukan terjadi ketika pemuda Surabaya berpamitan meninggalkan Kongres lebih awal. Pekik Merdeka menggemuruh dalam gedung persidangan sebagai tanda perpisahan dengan pemuda Jawa Timur yang akan berangkat pada saat itu Joega ke Surabaya. Mereka berjuang membela kehormatan bangsa. Keharuan Kongres Pemuda dilukiskan pula oleh Rosihan Anwar. Wartawan Merdeka itu mengisahkan bahwa Kongres yang semula membahas kesetiaan para Harahap terhadap Republik Indonesia segera berubah topik begitu ada kabar-kabar interlokal dari Surabaya. Soe Marsono, seorang pemimpin pemuda dari Jawa Timur mengumumkan bahwa pemuda-pemuda pejuang dari Jawa Timur harus segera kembali ke front Surabaya. Maka berdirilah pemuda-pemuda tersebut dari tempat duduk mereka, dan secara demonstratif berbaris keluar. Saya duduk di atas panggung Societat Mataram di pintu keluarkan. Selamat berjuang, saya ucapkan suasana haru meliputi, bilakah akan berjumpa dengan mereka? Bagaimana nasib mereka? Kongres Pemuda pertama pasca kemerdekaan itu ditutup dengan rapat raksasa di alun-alun utara. Tidak hanya dihadiri oleh perwakilan pemuda dan rakyat Yogyakarta, Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII, Soekarno, Muhammad Hatta, para menteri, keluarga keraton, dan orang-orang terkemuka pun menghadiri rapat raksasa itu. Selama rapat, seiring dengan pidato dari Legiono, perwakilan GERPI, perwakilan pemuda Surabaya, Soekarno, Hamengkubuwono IX, dan Paku Alam VIII, ada pesawat Indonesia terbang rendah dan menyebarkan selebaran berbunyi Indonesia, Indonesia tanah airku,
Aku sanggup membelamu, sampai tewas. DJW Aku Rapat Raksasa kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan keliling kota. Terakhir adalah Kongres Wanita, yang pertama pasca kemerdekaan diselenggarakan di Klaten tanggal 17 hingga 18 Desember 1945. Selain menghasilkan keputusan terkait tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh berbagai organisasi wanita dalam kondisi peperangan, Kongres tersebut ditandai dengan pembentukan organisasi baru. Persatuan Wanita Indonesia, Perwani, dan Wanita Negara. Menjadi bagian dari Indonesia menyebabkan perubahan sosial di berbagai wilayah di provinsi ini. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.